rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahi katsiran asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadha nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa menambahkan keberkahan dalam nikmat yang kita terima setiap saat, setiap waktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan nikmat tersebut menjadikan kita semuanya semakin dekat kepada Allah, semakin menjadi hamba-hambanya yang diridhokan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang Allah muliakan, kita akan melanjutkan kembali kajian Sirah Nabawiyah kita. Di pertemuan pada bulan yang lalu kita membahas sampai munculnya Zam-Zam, peristiwa kemunculan air Zam-Zam. Belum ya? Masih sebelumnya. Berarti sampai pada kedatangan di lembah Makkah berarti ya. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, dari terakhir kita membahas Nabi Ibrahim di Mesir berarti ya. Sampai di Mesir ya terakhir. Bahwasanya Nabi SAW dulu pernah bersabda jauh-jauh hari ketika Nabi SAW menyebutkan sebuah hadis, Inna Allaha zawwiyal ard fara'aitu masyariquha wa magharibuha wa sayablugu mulka ummati ma zuyyani minha. Hadis ini berbicara tentang bahwasannya nanti Islam ini akan meliputi timur dan barat. Agama yang mulia ini akan masuk ke semua pintu-pintu rumah. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Islam ini akan masuk ke semua pintu-pintu rumah dan kaum muslimin di bumi ini akan dibawa kepemimpinan Islam. Hadis-hadis tentang hal itu mutawatir, terjadinya bersifat pasti, tetapi kita tidak tahu kapan, tahun dan eranya. Apa yang tadi disebutkan ini itu juga pernah disebutkan, pernah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Persis setelah Nabi Ibrahim meninggalkan negeri Mesir untuk kembali ke Palestina. Kejadiannya di tengah perjalanan, di mana Allah Subhanahu meminta Ibrahim untuk berhenti di tengah jalan. Kemudian Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk melihat timur, barat, utara, dan selatan. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya bi anna hadhil ard kulluha sa'aj'aluha laka. Wahai Ibrahim, bumi ini semua ini telah akan aku berikan kepadamu sepenuhnya. Wa li khalqika ila akhir dzalik. Yakni juga akan aku berikan kepada orang setelahmu. Yang dimaksud setelahmu ini adalah generasi keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi Allah pernah menampakkan muka bumi ini kepada Ibrahim alaihissalam. Di situ Allah berikan kabar gembira, isyaratul Rabb, kabar gembira dari Allah bahwasanya umat atau keturunan Nabi Ibrahim nanti ada yang akan meneruskan dakwahnya, bahkan kemudian menjadi agama yang meliputi muka bumi ini dan menjadi
satu-satunya agama yang berkuasa di muka bumi. Artinya dua informasi yang Allah sampaikan kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Muhammad SAW ini memiliki kesamaan. Tentu saja informasi ini akan dibuktikan dengan berjalannya waktu. Maka setelah Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke Palestina, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak memiliki anak cukup lama. Maka ibunda Sarah berinisiatif untuk menghadiahkan agar Nabi Ibrahim menikah dengan pembantunya Sarah itu bernama Hajar, hadiah dari Raja Fir'aun di Mesir. Jadi ini adalah upaya sang istri agar meraih keturunan dari diri Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Nabi Ibrahim sangat menginginkan keturunan. Meskipun nanti kita ketahui Sarah pun akan punya bayi, akan melahirkan putra, dan putra-putra Sarah akan tinggal di Palestina, sementara putra Hajar akan tinggal di Mekah. Inilah kemudian fase atau kisah mengapa hidup nanti manusia di lembah Mekah itu. Asalnya dari sini. Setelah Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar, tak lama kemudian mengandung. Setelah terjadi peristiwa mengandung itu, Allah perintahkan Ibrahim untuk membawa Hajar jauh dari rumahnya ke negeri yang disebut dengan Al-Bakkah, di Bakkah, yaitu Al-Makkah. Makkah, Bakkah satu nama. Tampilannya diperbesar. Ini adalah peristiwa di mana Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kepada Ibrahim untuk membawa Sarah dan Ismail yang masih bayi, dibawa oleh Ibrahim menuju suatu lembah. Waktu Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Hajar dan Ismail yang masih bayi ini, hal itu dikisahkan oleh riwayat Imam Al-Bukhari, bahwasanya Imam Al-Bukhari menyebutkan informasi ini dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kisah tentang perintah Allah untuk membawa Ibrahim, perintah Allah agar Ibrahim membawa Ismail dan ibunya ke lembah Mekah. Waktu itu sampailah Ibrahim alaihissalam dalam perjalanan dari Palestina menuju Mekah. Setibanya di Mekah, summa ja'a biha Ibrahim wa ibnaha Ismail wa hiya tarda'u hatta wada'aha huma 'inda al-bait. Waktu itu 'inda lawhah fawqa Zamzam fi a'la al-masjid. Sampailah Ibrahim alaihissalam membawa dua manusia itu belahan hatinya. Ismail masih dalam kondisi dalam persusuan, diletakkan 'indal bait, di dekat rumah. Istilahnya adalah indal bait. Di sini menggunakan istilah dalam bahasa Arab arifah ma'rifah, al-bait. Ini bukan bait biasa. Bait di sini adalah al-bait, maksudnya adalah Baitullah. Disebut al-bait karena di situ nanti cikal bakal rumah Allah. Karena memang nanti akan kita bahas, rumah Allah pertama di muka bumi ini adalah posisinya di Mekah itu, di lembah itu, lembah Bakkah. Bukan dimaknai rumah dalam konteks ada atap dan sebagainya, bukan, belum. Ini belum ada tempatnya. Tetapi dulu pernah dibangun di situ al-bait, pernah ada al-bait.
Inda dawha fawqa Zamzam, ya, di dekat tempat di mana di Zamzam akan muncul. Fi a'lal masjid, di mana posisinya itu nanti ada tanah di lembah itu yang tidak sejajar dengan tanah yang lainnya. Maksudnya apa? Agak meninggi tanah itu. Seperti di situ dulu pernah ada pondasi dan bangunan yang pernah tegak. Inilah yang disebut dengan cikal bakal Ka'bah itu. Nanti insya Allah kita akan sampai. Tapi di situ ada informasi bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam hanya memberikan 2 bekal saja. Walaysa biha ma'un fawada'aha hunalika. Waktu itu tidak ada air di sana. Kedua-duanya dititipkan di situ. Wa wada'a indahu ma jaraban fihi tamr wa saqa'an fihi ma'. Titipannya cuma 2, sekantong air sama sekantong kurma. Masya Allah, ini luar biasa. Saking ibunda Ismail tidak paham dengan apa yang dilakukan oleh Ibrahim, maka karena di Ibrahim itu setelah meletakkan di sana tidak bicara, tidak ada sekata-kata pun untuk keluh-keluh atau isyarat-isyarat, tidak. Nabi Ibrahim karena diperintah Allah, letakkan di sana. Faqalat ya Ibrahim, ketika Ibrahim bergerak untuk kembali ke Palestina, letakkan dan berjalan kembali. Nanti kita akan lihat mengapa sampai sebegitu tegaknya Ibrahim, ya. Cukup diletakkan langsung berangkat. Ini luar biasa. Diletakkan di lembah yang tidak ada manusia, tidak ada air, meletakkan seperti meletakkan begitu saja. Ini kalau tidak difahami dengan iman, tidak akan sampai letakkannya. Maka sang ibunda Ismail, Hajar bertanya, "Ya Ibrahim, aina tadhhab? Wa tarakna bi hadzal wadi alladhi laysa fihi insun wala syai'." Kemana engkau hendak pergi? Engkau tinggalkan kami di lembah ini yang tidak ada manusia, tidak ada apa-apa. Secara kesimpulan kita menyampaikan pesan bahwasanya engkau tinggalkan kami di sini, sementara tidak ada yang dengan jaminan di sini. Kalau kita bicara akal, sebentar lagi berarti kami akan binasa di sini. Faqalat lahu dzalika mirawan, berulang-ulang sang istri nanya, la yaltafit ilaiha, sementara Nabi Ibrahim tidak menoleh, enggak noleh. Nah, kemudian apa? Faqalat lahu, tetapi sang istri nanya Pak kepada Ibrahim, Allahul ladzi amaraka bihadza. Sang istri nanya kepada Ibrahim, kalau demikian aku memberikan pertanyaan terakhir, apakah ini semua adalah perintah Allah? Nabi Ibrahim dengan menahan semua perasaan yang ada, Nabi Ibrahim katakan, qala na'am, iya. Para jamaah yang memuliakan, nampak dari dialog ini seolah-olah Nabi Ibrahim kata kutip tega ya, dengan istri, seolah-olah itu cara membaca kita. Tapi tentu ini perlu kita dalami seluk-beluknya, mengapa Ibrahim sampai bersikap seperti ini. Dari sisi psikologi, dari sisi pendekatan rohani, ada apa? Yang jelas setelah Nabi Ibrahim katakan ya ini adalah perintah Allah, sang istri pun siap. Qalat idzan la yudayyin. Kalau demikian pasti kami tidak akan disia-siakan. Pertanyaannya, Hajar tahu nggak akan ada pertolongan? Bentuknya seperti apa? Kan nggak tahu juga. Semuanya berbicara dengan iman, semuanya melaksanakan dengan iman. Sudah ditinggalkan itu estimasi akal itu dalam perintah Allah semua ditinggalkan, ditanggalkan. Tadi sudah nanya kenapa ditinggalkan di sini, gak ada manusia, bekal cuma 2,
sebentar lagi juga akan habis, dan engkau pun pergi. Semuanya pertimbangan manusiawi sudah tidak manusiawi. Maka ketika Ibrahim mengatakan ya ini adalah perintah Allah, Hajar pun meyakini idzan la yudayyi'una. Kalau demikian, kalau ini perintah Allah, sudah, Allah pasti akan menjadi. Perhatian yang muliakan, lihat sebagaimana emosi seorang bapak ketika meninggalkan belahan hatinya, istrinya di tempat yang tidak ada jaminannya kecuali Allah yang diyakini dan diimani. Waktu itu Ibrahim juga tidak tahu dari mana asalnya pertolongan nanti, juga pasrah kepada Allah. Semuanya kedua-duanya sama-sama pasrah. Summa raja'at fantaliqa Ibrahim hatta idza kana 'inda saniyah. Ibrahim itu baru jalan, baru berani Ibrahim menatap kedua istri dan anaknya itu dari jarak jauh, Pak. Ketika sudah sampai ke atas, ke tempat yang lebih tinggi, baru Nabi Ibrahim itu noleh memperhatikan mereka. Ketika tadi dekat-dekat itu nggak kuat Nabi Ibrahim untuk meninggalkan dan bicara itu menoleh itu nggak kuat. Lihat anak masih bayi, Pak, masya Allah. Kita ninggalin anak bayi jauh negeri berbulan-bulan itu gimana rasanya? Ini ditinggalkan di tempat yang tidak ada sesuatu yang bisa diberikan jaminan hidup dan matinya. Di situlah Ibrahim alaihissalam dari jarak jauh ketika sudah tidak lagi dipandang oleh istrinya. Ibrahim alaihissalam menunjukkan bahwa aku orang biasa, aku manusia biasa. Ibrahim pun dari jarak jauh dia pandang itu Baitullah, dia pandang itu lembah Mekah yang jarak jauh ada anak dan istrinya, sambil menengadahkan tangan. Dan Ibrahim berdoa. Nah inilah puncaknya kecintaan sang suami kepada anak istrinya, diwujudkan dengan doa di depan, di jarak jauh. Kalau Ibrahim banyak dialog di tempat itu, justru kata para ulama nanti akan melunturkan sikap baja sang istri. Ya, semakin banyak bicara, semakin banyak itu akan sang istri akan susah, akan berat. Maka Nabi Ibrahim tidak bicara sama sekali, ini perintah Allah, aku pun berat, sama-sama kita sama-sama berat. Dari jauh kemudian Nabi Ibrahim berdoa. Haitsu yarawnahu istaghfara li wajhil bait summa da'a biha. Doanya terekam dalam Al-Qur'an Ibrahim ayat 37. Ini doanya. Dari doa inilah nanti muncul satu demi satu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim tidak punya apa-apa kecuali menitipkan air dan kurma dan kemudian menyempurnakannya dengan doa. Ternyata doa itu luar biasa. Kalau sudah di dalamnya ada iman, ada tawakal, doa itu mampu melintasi semua usaha-usaha manusia. Apa doa Nabi Ibrahim? Doanya juga gak masuk akal. Doanya itu, doanya Rabbana wahai Rabb kami, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Rabb kami, sesungguhnya aku meletakkan keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tumbuhan di dalamnya, di dekat rumahmu di Baitul Haram. Ini adalah tanah yang haram, tanah yang dimuliakan. Aku titipkan keturunanku di sana. Nabi Ibrahim mengawali dengan apa? Mengawali dengan berkisah, berkeluh kesah. Berkeluh kesah pada Allah tidak masalah. Ya Allah, kondisi pun begini. Allah Maha tahu kondisi itu, tetapi sebagai manusia ada kita kepada Allah ketika berdoa tidak langsung minta, ya Allah aku minta ini, tidak. Tunjukkan dulu kelemahan kita, ya Allah aku ini lemah, aku ini butuh Engkau. Aku tidak memiliki daya dan upaya. Kondisiku seperti ini, baru minta pertolongan Allah. Apa permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam? Pertama, permintaan itu harus dimulai dengan permintaan yang agung, yang tidak hanya permasalahan dunia. Apa permintaannya? Rabbana liyuqimus shalah. Permintaannya dimulai dari masalah agama, masalah
akhirat dulu, untuk agar nanti zuriatku itu menegakkan sholat di sana. Ini kan berarti Nabi Ibrahim punya pandangan ke depan bahwa mereka ini didoakan supaya nanti hidup berkembang dan berkembang terus. Kan situ sebutnya liyuqimu sholat, agar mereka semua dengan jamak liyuqimu as-sholat, muncul kehidupan di sana dan ditegakkan sholat di rumah Allah itu. Padahal cikal bakalnya cuma dua. Dari mana akan datang orang untuk sholat di sana? Dari mana orang akan bisa sampai di sana? Sementara di sana tidak ada kehidupan. Tetapi Nabi Ibrahim berdoa di sana diharapkan ditegakkan sholat oleh keturunan-keturunan nanti. Faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati-hati manusia condong kepada mereka. Ini lembah tidak ada manusia, perlu cikal bakal kehidupan. Ya. Maka kata Nabi Ibrahim, jadikan manusia condong ke datang untuk ke rumah Allah ini. Nanti akan dimulai perjalanan itu. Akan datang suku yang lewat minta izin nanti untuk tinggal di sana. Insya Allah kita jelaskan. Tetapi terbukti sampai hari ini, ya, lembah Mekah itu, Baitullah itu, semua tempat itu ada di afidah, ada di hati yang terdalam. Afidah itu, ya, jamak dari fuad. Afidah berarti hati-hati orang banyak. Afidah juga bermakna hati yang terdalam. Kalau hati itu qalbun, tapi kalau afidah, fuad, lebih dalam lagi. Maksudnya bahwasanya Nabi Ibrahim berdoa, jadikan rumah Allah ini, di situ ada keluargaku dan orang-orang condong hatinya yang terdalam untuk datang. Sampai hari ini terjadi, kita semua punya kecondongan ingin datang ke Baitullah, meskipun kita nggak mampu, belum mampu. Tetapi kita punya condong. Kalau lihat Baitullah, aduh, kapan saya ada di sana? Kodaruatnya ada TV, Pak, ya, masya Allah, pas banget. Kita dibuat oleh Ibrahim, didoakan agar hati kita condong terikat ke sana. Kadang kita nangis kepada Allah, kapan saya bisa sampai di sana? Banyak kisah orang-orang yang sampai di sana itu tidak dengan harta yang cukup, tetapi bisa sampai di sana karena Allah memilih mereka. Dan yang terakhir, setelah doa-doa terkait akhirat, liyuqimus shalah, faj'al afidatan minas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Ya Allah, berikan mereka rezeki dari buah-buahan yang bermacam-macam. Sementara di itu lembah Mekah tidak ada tumbuhan, tidak ada tanaman. Dari mana rezeki berupa buah-buahan? Tetapi kita bisa saksikan sampai dengan hari ini, lembah ini meskipun tidak bisa ditanami, tetapi semua buah-buahan bisa hadir di sana. Bahkan berlimpah-limpah. Kalau haji, kalau umroh, orang sepuas-puasnya, orang banyak bersedekah buah-buahan di bulan Ramadan, apalagi. La'allahum yashkurun, agar kelak mereka nanti bersyukur. Ini doa Nabi Ibrahim sebelum meninggalkan istri dan anaknya yang masih bayi. Masya Allah. Doa ini Nabi Ibrahim berdoa dengan sesuatu yang belum terjadi dan kecil kemungkinan terjadi. Tetapi bagi seorang mukmin, doa itu harus kuat kepada Allah dan harus tinggi dan harus yakin. Contoh bagi kita semuanya yang mungkin ada kisah dulu, saya malah pernah membaca kisah seorang ibu tua, kerjaannya adalah ngumpulin sampah, Pak, ya, ngumpulin apa, plastik sampah itu untuk dijual. Pemulung, betul. Mulungnya itu pakai sepeda, Pak, tapi sepedanya nggak bisa dinaikin, dia nggak bisa naik sepeda. Nah, setiap itu tahun sekitar tahun 2007-2008. Nah, sudah lama ya masih naik. Ibu itu punya azab, saya ini orang miskin, nggak punya suami, sudah ada anak-anak, sudah tidak bersama, tinggal seorang ini. Niatnya pokoknya nyari mulung itu dibagi dua, 15.000 satu hari itu dibagi dua.
7.000-nya untuk dicelengin, separuhnya untuk makan sehari. Jadi kalau sehari dapat 15.000 itu dibagi 2. Dan seperti itu setiap hari, komitmen. Niatnya supaya bisa naik haji. Itu saja niatnya. Nggak tahu sampai kapan terjadinya. Qadarullah, nabungnya itu bertahun-tahun dengan sepeda itu. Suatu ketika Allah uji. Ujian pertama sepedanya hilang. Ya, jadi hasil untuk itu juga berkurang. Nah, kalau pakai sepeda bisa banyak, jadi dipanggul sedikit. Tapi beliau bersabar, sabar, usaha lagi. Suatu ketika jumlah tabungannya itu Qadarullah sudah sampai angka 10 juta Pak, dari hasil pulung itu. Nah pas bulan Ramadan dia ketemu orang yang suka nawarkan umroh, haji dan umroh. Nah ibu itu tertarik lah, ketemu Ustaz, apa ini? Oh bu, ini travel kami, tawarannya haji dan umroh ya? Iya, ibu mau? Wah saya nggak punya uang ya Pak Ustaz. Uangnya ada berapa? Saya baru ngumpul orang polos kayak. Saya baru ngumpul 10 juta Pak Ustaz. Oh udah bisa bu, bisa. Daftarkan aja nama saya. Tahun ini kita berangkat. Oh iya Pak Ustaz. Iya. Akhirnya bisa ketemu, ya. Bu bisa bawa KTP, bawa ini, bawa persyaratannya. Siap Pak Ustaz. Dibawa lah bisa. Ternyata itu semua kamuflase. Hanya ini saja. Persyaratan itu hanya jebakan saja. Ini supaya yakin. Dibawalah uang 10 juta itu, persyaratannya dikasih. Kasih nomor telepon bu, besok telepon saya di sini. Besok kita ketemu di alamat ini. Di telepon besok nggak diangkat. Di telepon teleponnya mati. Alamatnya alamat palsu. 10 juta yang dia kumpulkan bertahun-tahun itu hilang. Dibohongi, dibodohi sama orang, ditipu. Bayar nabung untuk makan, untuk haji, pengen kesana itu, ternyata tidak sampai. Tetapi dia sudah berniat. Nah, qadarullah, ibu itu masya Allah, kata ibu itu di tulisan itu, saya harus mulai dari awal. Ya Allah, niat saya ini benar, saya tidak punya niat apa-apa, saya kepengen berkunjung ke rumahmu, itu saja. Tapi kau sudah coba, sepeda hilang, uang hilang, saya yakin ini ujian saja untuk menguji apakah niat saya ini benar atau tidak. Akhirnya dimulai lagi tuh Pak. Besok saya harus bangkit lagi, harus mulai dari awal, mulai pulang lagi dari awal. Bulan puasa itu sampai tahun bulan puasa berikutnya. Ya, yang dikumpulkannya yang belum sampai 1 juta. Tetapi ketika masuk di bulan puasa berikutnya, beliau tiba-tiba didatangi oleh orang. Jadi ada orang lihat ini ibu ini kok setiap Ramadan rajin, datangnya awal, dia pulangnya setelah tarawih, begitu terus dia menaruh hasil pulungannya itu di samping masjid. Rajin banget, hajinya juga rajin, di situ pulang lagi terus setiap hari. Ketemu ada orang nanya, ibu tinggal di mana? Pak, oh saya tinggal di sana, di Jakarta, di sini. Ada cerita Pak, ibu tinggal di mana? Kemudian apa kerjaannya? Ya pulung Pak, ini untuk tabungan naik haji Pak. Mau naik haji? Iya. Cerita ibu itu, dulu saya di masjid ini ketemu orang, hilang uang saya 10 juta. Bertahun-tahun saya nabung Pak. Masya Allah. Qadarullah bapak ini trennya. Pulang bapak ini diskusi sama istrinya, orang kaya. Besok datang lagi, Bu, besok tolong serahkan KTP ini dan ini nih. Oh ibu itu sudah curiga lagi tuh Pak. Nah hilang lagi dari saya. Bu, saya hanya minta KTP, surat-suratnya saja, uang nggak ada, tidak perlu sama sekali. Maksudnya gimana Pak? Insya Allah saya uruskan. Pulang sudah diuruskan, semuanya besok datang lagi orang itu,
Bu, ini paspor, ini tiketnya, tanggalnya sudah keluar. Tahun ini ibu haji sama saya, hajinya plus. Nah, sudah nggak ngantri lagi, plus tahun ini berangkat sama saya. Masya Allah, begitu nangis cerita, dia diangkat di media massa, kisah. Artinya Masya Allah ya, itu azab orang untuk mendatangi. Itu betapa hati manusia itu kan ingin ke sana. Ini doa dari doa dari Ibrahim yang keberkahan sampai ke kita, dan kita tinggal menanamkan niat kesungguhan untuk tiba di sana. Insya Allah Allah mudahkan. Nah, semoga jamaah di sini dimudahkan semuanya. Nah, kemudian setelah peristiwa doa ini muncul lagi setelah didoakan, Nabi Ibrahim kembali ke Palestina. Dua orang manusia pilihan Allah ini diuji oleh Allah dengan apa? Kehausan dan kelaparan. Nabi Ibrahim sudah tidak ada, air habis, kurma sudah habis, sang anak meronta-ronta. Sebagai manusia biasa, maka ibunda Hajar mencari pertolongan, lari Safa dan Marwah. Ini kisah sudah mahfuz. Dan ini semua yang menimbulkan nanti sebagai manusia biasa ada rasa panik, Pak ya. Ketika menghadapi ujian, ada panik, ada kegoncangan. Makanya dia berusaha. Sampai kemudian kata lewat Ibnu Abbas nanti ketika falamma asyrafati 'alal Marwah, ketika sudah posisinya di Marwah, tiba-tiba sami'at sautan, ibunda Hajar itu dengar suara. Ada suara-suara, wahai Hajar, wahai Hajar. Faqalat sah. Ini siapa yang ngomong? Sumata sama'at fasami'at. Kemudian Hajar dengar dengan baik-baik. Ini siapa yang ngomong? Kok gak ada apa? Ada orang tapi ada yang berbicara. Kata Hajar, in kana indakal huwas. Ya, aku dengar suara kamu ini. Aku tahu dengar suaranya jelas ya. Ini kalau engkau memang punya bantuan, datanglah. Ya, Ibu Hajar sampai berbicara seperti itu karena tidak tahu siapa yang berbicara. Fa idza hiya bi malakin 'inda mawdi'i Zamzam. Tiba-tiba di situ malaikat telah berada di tempat yang menjadi sumber air Zamzam nantinya. Fa bahasa bi aqabi aw qala bi janahi. Kemudian malaikat ini mencungkil dengan tumitnya, atau dalam riwayat yang lain dengan kepakan sayapnya malaikat, sehingga hatta dhuharul ma, sampailah kemudian muncul air dari tanah itu. Inilah disebut dengan air Zamzam. Hadis riwayat Imam Bukhari ini meluruskan riwayat yang menyebutkan air Zamzam berasal dari kaki Nabi Ismail, karena riwayat itu lebih kuat. Riwayat dari Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi tumitnya itu adalah tumit malaikat, ya, bukan tumitnya Nabi Ismail. Sehingga air ini muncul Pak dengan derasnya sampai ibunda Hajar ini ya melihat air yang begitu luas ini, sehingga muncullah istilah Zamzami. Kata para ulama, Zamzam itu maknanya apa? Berkumpul. Ini bahasa Kipti, bahasa Mesir. Karena Hajar ini kan orang Mesir, Pak. Istilah di Mesir, Zamzami, kumpul. Maksudnya ini airnya deras sekali, luber begitu. Kalau dibiarkan, ya nanti lama-lama lembah ini bisa tenggelam. Sehingga kemudian Fatazrifu ibunda Hajar itu menciduk supaya kumpul. Akhirnya semuanya berkumpul di tempat itu, meskipun keluar tetapi tidak meluber. Itulah mengapa Nabi SAW bersabda nanti terkait peristiwa ini. Kata Nabi SAW, ya, yarhamullahu umma Ismail. Semoga Allah merahmati ibunda Ismail.
Lau tarokat Zamzam, kalau air Zamzam itu dibiarkan begitu saja. Au qala lau taghrif minhal ma lakana Zamzam ainan ma'inan. Kalau ibunda Zamzam enggak ngumpulin air itu, enggak meminta air itu berkumpul, maka air ini akan terus deras keluar, tidak akan berhenti menutupi lembah Mekah itu dan tenggelam. Ini Nabi mengatakan air Zam-Zam itu ternyata ketika diminta untuk berkumpul, maka berkumpul dia. Inilah keberkahan karomah dari Ibunda Hajar. Nah, seolah-olah Ibunda Hajar itu bisa mengendalikan air Zam-Zam ini untuk tidak kemana-mana. Ini keutamaan yang lahir dari Ibunda Hajar. Ini adalah salah satu bukti dari rentetan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti kita akan jelaskan dengan selanjutnya Pak ya, apalagi yang akan muncul dari keberkahan dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam, dan nanti akan tersambung kepada kisah Nabi Muhammad SAW. Nah, sudah habis waktunya, kita cukupkan dulu dengan wajah berkata majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.